paling gampang. Karena itu adalah peristiwa biofilis itu. Beri dia suatu zat ya yang bukan elektral gitu, yang tidak menghantarkan listrik, minyak. Bisa memperlambat, bahkan minyak bisa menangkap virus, bisa menggantikan fungsi dendrit. Nah, jadi upayakan virus akan menempel ke tubuh kita karena kondisi tubuh kita ketika itu voltasenya ada sekitar 2, sekian. Supaya virus tidak menempel, turunkan dulu voltase. Jadi sederhana. Ini kapan mau nempelnya virus? Ini kalau nggak digosok itu mistar ke penggaris, nggak nempel rambut kan? Iya. Nah akhirnya virus kagak nempel-nempel, stres dia. Akhirnya dia terbiasa menjadi tamu baru dalam tubuh yang tidak bersifat destruktif. Dia akan mengikuti peraturan perundang-undangan dari si pemilik tubuh dan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Karena virus itu memahami virus itu unik, bos. Virus itu punya kemampuan yang namanya kok aku jadi lupa ini. Jadi virus itu berkomunikasi antar sesama virus dengan menggunakan sarana asam lemak tertentu. Berkomunikasi dengan sel inang dengan juga menggunakan sarana asam lemak tertentu. Sedangkan komunikasi yang dikatakan oleh para pakar, di mana yang katanya virus corona ini terhadap sel inang, mereka menggunakan asam linoleat sebagai pintu untuk masuk ke dalam sel inang. Itu semakin jelas memperlihatkan bahwasanya itu bukan corona gitu. Oke, saya akan jelaskan. Adalah asam linoleat itu tidak pernah terdapat di dalam tubuh. Dia kita dapatkan dari luar, paling banyak dari tanaman, minyak-minyakan, kacang-kacangan. Nah, biasanya virus-virus yang dahulu mungkin 50 tahun yang lalu dia mukim di buah apel, penghuni pohon, dan kemudian iseng-iseng masuk ke hidung jadi penghuni hidung. Dia menggunakan bahasa asam linoleat karena dia asalnya dari alam tumbuhan. Sedangkan virus corona berkomunikasi dengan asam sialat. Beda. Asam sialat ada di dalam tubuh kita. Harusnya pakar virus dan pakar medis paham mendudukkan permasalahan ini secara keseluruhan. Jadi solusinya Pak, jangan lawan virus. Kamu itu ngelihat virus aja belum mampu sok-sokan mau ngelawan virus. Virus tidak akan bisa dilawan. Diajak menjadi teman hidup, tetapi dia dikontrol. Masuk ke dalam tubuh, disunat dulu kontrolnya.
supaya tidak menyebarkan penyakit. Jadi harus dididik. Virus, di antara sesama virus berkomunikasi itu ada yang namanya quorum sensing. Ini biar kalian tahu nih apa bagaimana virus itu. Ini ada 1000 virus. 1000 virus. 1000. Kita lihat kalau virus ini bisa kita lihat 1000. Hakikatnya biarpun dia 1000, hakikatnya adalah satu. Satu adalah 1000, 1000 adalah satu. Karena setelah ya awalnya kan itu satu dia. Maka saling mewarisi DNA sebelumnya. Nah, berdasarkan kemiripan itu, maka terbentuklah kebiasaan quorum sensing, yaitu KKB, kesepakatan bersama antar virus ketika di dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya begini, ketika 1000 virus ini jalan-jalan, nemplok satu ke mata, yang lain juga harus ke mata, nggak bisa masuk lewat hidung. Kalaupun dia masuk mati. Ini sudah satu. Itu sudah hukumnya virus. Kalau masuk telinga, ya telinga semua. Tidak bisa sampai ke lubang pantat. Adapun yang masuk ke lubang pantat, dia mati. Menyalahi quorum sensing. Quorum sensing itu adalah termasuk salah satu takdirnya virus. Jadi seia sekata. Nah, begitu juga ketika diserang virus. Ketika tangan saya diserang virus, saya nggak 1000 virus di sini. Saya nggak perlu membunuh 1000 virus ini. Satu saja saya bunuh, yang lainnya akan mati. Karena quorum sensing, mereka menggunakan molekul yang saya bilang ada asam sialat kah, asam linoleat kah. Ketika satu hilang, maka komunikasi putus. BTS-nya kali error, mati mereka. Jadi enggak orang untuk solusi menangani kanker. Ini kankernya segini. Jangan dilihat gedenya, bunuh saja satu. Berhasil kalau benar-benar kamu paham virus, kamu bunuh satu virus. Yang lainnya udah nggak bisa kontak-kontakan, nggak bisa SMS. Itu kehidupan virus. Makanya kalau kamu mengaku sebagai pakar virus, ya kamu harus tahu benar seperti apa virus. Pertanyaannya sampai dengan saat ini tidak ada seorang pun yang pernah melihat virus sehingga dia tahu masuk begini. Yang ada di diri itu kan cuma kartu buatan, bukan kondisi yang asli. Nah, kita disuruh mengimani pelajaran halusinasi itu untuk menjadi suatu standar kehidupan di kehidupan era yang bobrok ini. Ya ampun, saya nggak mau ngikut lah. Saya ini orang waras, ya kan, orang waras. Ya nggak mau ngikut orang gila lah, halusinasi. Nggak jelas gimana, kita disuruh ngikutin. Enggak. Ya, jadi terciptalah oleh saya, alhamdulillah, aku ini antiviral load oil, antiviral load oil. Kondisi seseorang yang terserang virus akan semakin parah bila viral load. Viral load itu adalah banyaknya virus yang berada di situ. Jadi ini mencegah pengayaan entitas virus yang ada di dalam sel. Tapi viral load oil, dia bukan obat, bukan membunuh virus. Fungsinya kalau untuk mengurangi proses bioklistrikan yang ada di dalam tubuh.
Seseorang bisa menjadi bayu kelistrikannya tiba-tiba bangkit, mungkin dia sekolah kebanyakan minum larutan elektronik kah, atau olahraga kah, ya, atau nonton TV kah,